Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai latihan soal-soal P3K khususnya untuk formasi perawat tahun 2023. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang keperawatan maternitas, di mana pada ujian seleksi P3K tahun sebelumnya, soal-soal tentang maternitas ini sempat keluar ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan soal-soal serupa akan diujikan lagi pada ujian P3K tahun ini. Jadi buat semuanya, tonton terus video ini sampai selesai. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Proses persalinan di puskesmas diwajibkan ditolong minimal oleh 6 tangan yang terdiri dari tenaga kesehatan dokter, bidan, dan perawat. Sebagai tenaga perawat di Puskesmas Harapan, Anda ditugaskan untuk membantu pelayanan persalinan. Ketika menolong persalinan, Anda diminta untuk menilai Apgar skor dari bayi yang baru saja dilahirkan dengan tanda badan bayi merah tetapi jari tangan tampak kebiruan, nadi 90 kali per menit, bayi bernafas normal dan menangis kuat serta gerakannya aktif. Pertanyaannya di sini, berapakah nilai Apgar skor bayi tersebut? A 10, B 9, C 8, D 7 atau E 6. Nah, untuk soal ini pada tahun kemarin sempat keluar ya teman-teman, yaitu soal yang menanyakan tentang penilaian Apgar skor. Seperti biasa, sebelum kita bahas, di sini kita memberikan teman-teman waktu 5 detik untuk memilih opsi jawaban yang benar. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini sebenarnya Apgar score itu merupakan singkatan ya teman-teman, yaitu A-nya di sini adalah appearance atau warna kulit, kemudian P-nya adalah pulse atau frekuensi denyut nadi, kemudian Grimace, kemudian A berikutnya adalah activity atau tonus otot, dan R berikutnya adalah respirasi. Oke, dari data tersebut dapat kita nilai. Yang pertama di sini diketahui bahwa badan bayi merah tetapi jari tangan tampak kebiruan. Berarti di sini nilainya adalah 1 ya teman-teman, yaitu badan merah tetapi ekstremitas biru. Kemudian data yang kedua di sini diketahui nadi 90 kali per menit. Nah, untuk nadi yang kurang dari 100 kali per menit berarti nilainya 1. Kemudian bayi bernafas normal dan menangis kuat. Nah, di sini menangis kuat nilainya 2. Kalau bayi bisa menangis kuat itu tandanya pernafasannya juga bagus. Jadi untuk respirasi ini nilainya juga 2. Kemudian gerakan aktif. Untuk gerakan aktif ini nilainya juga 2. Berarti di sini tinggal kita jumlahkan saja. 1 tambah 1 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jawaban yang tepat adalah 8. Jadi yang benar adalah opsi C. Nah, dari penilaian Apgar skor ini juga dapat kita simpulkan ya teman-teman. Untuk nilai normalnya adalah 7 sampai 10 poin. Kemudian untuk asfiksia sedang itu nilainya 4 sampai 6 dan untuk asfiksia berat itu nilainya 0 sampai 3. Oke, sebelum kita masuk ke soal berikutnya, di sini kita mau menginfokan salah satu platform penyedia latihan soal yang bisa teman-teman ikuti untuk memantapkan diri menghadapi seleksi P3K ini. Platform tersebut adalah Nip Warrior. Berikut ini adalah tampilan dari platform Nip Warrior. Di sini ada beberapa formasi seperti dokter umum, perawat terampil, perawat ahli, bidan, penyuluh kesehatan, epidemiologi, rekam medis, pranata laboratorium, perawat gigi, dan yang lainnya. Sebagai contoh, di sini akan kita buka untuk formasi perawat ahli. Jika teman-teman gabung pada platform ini, beberapa fasilitas yang teman-teman dapatkan diantaranya 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan 3 paket tryout kemampuan teknis perawat ahli, 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kemudian teman-teman juga mendapatkan PDF materi, baik itu tentang formasi perawat maupun kesehatan umum. Selain itu, teman-teman juga difasilitasi grup WhatsApp dan free konsultasi dengan tim Nip Warrior. Untuk cara gabungnya, teman-teman tinggal klik saja linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita kembali ke materi video kita. Untuk soal nomor 1 tentang Apgar skor ini sudah cukup jelas ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nyonya S usia 36 tahun dirawat di ruang nifas dengan postpartum 2 jam yang lalu setelah melahirkan anak keempat. Dari hasil observasi diketahui keluar darah segar, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, suhu 36,6, RR 20 kali per menit, dan kontraksi uterus lemah. Kemudian perawat melakukan masase uterus. Pertanyaannya di sini, kriteria evaluasi yang diharapkan dari kasus tersebut adalah A. Perdarahan berhenti, B. Leukemia rubra, C. Leukemia serosa, D. Kontraksi uterus kuat, TFU setinggi pusat,
atau E. TFU di bawah pusat? Dan jawaban yang tepat adalah opsi D, yaitu kontraksi uterus kuat, tinggi fundus uterus, setinggi pusat. Nah, di sini data fokusnya adalah pasien postpartum 2 jam yang lalu, keluar darah segar, ini untuk TTV-nya normal ya teman-teman, dan masalah yang terjadi adalah kontraksi uterus lemah. Nah, dikarenakan kontraksi uterus lemah, maka perawat melakukan masase uterus dengan tujuan agar kontraksi uterus menjadi lebih baik, sehingga kriteria hasil yang diharapkan adalah kontraksi uterus menjadi kuat dan tinggi fundus uterus setinggi pusat. Nah, di sini ada istilah lokeia rubra, leukosierosa. Ini mungkin sebagian dari teman-teman yang tidak bekerja di ruang nifas atau poli KIA sedikit asing dengan istilah ini ya teman-teman. Jadi sekalian saja kita bahas di sini. Nah, yang dimaksud dengan lokeia adalah cairan atau sekret yang keluar dari kavum uteri dan vagina pada masa nifas. Lokeia itu sendiri dibagi menjadi beberapa ya teman-teman, seperti lokeia rubra, lokeia serosa. Kemudian ada juga lokeia sanguinolenta dan lokeia alba. Lalu apa saja yang membedakannya? Untuk lokeia rubra ini berisi darah segar biasanya 2-3 hari postpartum. Kemudian untuk lokeia sanguinolenta ini berisi darah bercampur dengan lendir berwarna merah sampai kekuningan, biasanya dijumpai pada postpartum hari ketiga sampai hari ketujuh. Kemudian lokeia serosa ini cairan berwarna merah jambu kekuningan, dijumpai pada postpartum hari ke-7 sampai dengan 14. Dan yang terakhir adalah lokeia alba, ini berwarna keputihan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien usia 32 tahun datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ANC atau antenatal care. Dari hasil pemeriksaan, diketahui TFU atau tinggi fundus uteri 30 cm dan kepala janin sudah masuk PAP atau pintu atas panggul. Pertanyaannya, berapakah tafsiran berat badan janin pasien tersebut? A. 2.945 gram, B. 2.985 gram, C. 3.000 gram, D. 3.145 gram, atau E. 3.185 gram. Oke, langsung saja kita masuk pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini data fokus yang kita ketahui adalah tinggi TFU adalah 30 cm dan janin sudah masuk PAP. Berarti rumus yang digunakan adalah TFU dikurangi 11 dikali dengan 155. Nah, rumus ini khusus untuk janin yang sudah masuk PAP ya, teman-teman. Di sini diketahui TFU-nya ada 30 dikurangi 11 kemudian dikali dengan 155. 30 dikurangi 11 ini ada 19 kemudian dikali 155 sama dengan 2.945 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Lalu bagaimana buat janin yang belum masuk PAP? Ini rumusnya berbeda ya teman-teman. Rumusnya adalah TFU dikurangi 12 dikali 155. Ini untuk janin yang belum masuk PAP. Nah, ini bedanya hanya pada angka 11 dan 12. Cukup mudah diingat ya teman-teman. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 18 tahun datang ke poli KIA Puskesmas untuk memeriksakan kehamilan pertamanya. Dari hasil pemeriksaan diketahui tekanan darah 90/60, nadi 92 kali per menit, RR 22 kali per menit, TFU 28 cm. Pasien mengeluh lemas, pusing, dan tidak nafsu makan. Pertanyaannya, berapakah tafsiran usia kehamilan pasien tersebut? A. 28 minggu, B. 30 minggu, C. 32 minggu, D. 34 minggu, atau E. 36 minggu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, untuk menghitung tafsiran usia kehamilan jika diketahui TFU, ini rumusnya sangat gampang ya teman-teman, yaitu TFU kita kalikan dengan 8/7. TFU di sini diketahui ada 28 kali 8/7. Nah, ini bisa kita coret, 28 bagi 7 ada 4. 4 kali 8 sama dengan 32 minggu. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, sementara cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat dan semua teman-teman di channel ini bisa lolos pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.